Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, Alhamdulillah di pagi hari Jumat ini kita kembali diberi kesempatan dan kesehatan Allah SWT untuk melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Yang mana pada jumpa kita kali ini akan membahas tentang sekilas tentang biografi Imam Bukhari, yaitu salah satu ulama yang sangat masyhur dari ulama muhaddithin, yang mana kitabnya merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyahnya setelah melewatkan hadis yang pertama mengatakan asal kutub musannafah. Ya, setelah kitab Al-Quran, kitab yang paling mulia, yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Itu adalah ijma'nya para ulama tentang hal ini. Kemudian juga, dan sering kita mendengar nama beliau ya, hampir dalam setiap waktu mungkin ya, atau kita katakan bisa kita sebutkan dalam sehari tidak ada orang mungkin tidak pernah membaca nama beliau. Ya, mulai dari nama Rasulullah SAW, para sahabat yang selalu telah meriwayatkan hadis, kemudian hadis-hadis tersebut dikumpulkan oleh Imam Bukhari, ya sekitar 5.000 sekian di dalam sahihnya, ya. Dan tentu setiap hari para ulama, para talabul ilmi, para duat, kaum muslimin selalu tidak luput dari mendengar ya hadis-hadis yang akan Imam Bukhari dan setiap hari dalam kehidupan mereka. Nah, sangat penting kiranya kita mengenal bagaimana beliau ini dan kehidupannya dan sejarah kehidupan beliau sekilas ya, sehingga kita menambah rasa kecintaan kita kepada para ulama dan juga menumbuhkan rasa bagaimana kita ingin berqudwah dengan mereka, menteladani mereka ya. Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwa beliau telah menulis salah satu biografi juga tentang Imam Bukhari ini ketika beliau mensyarah Sahih Bukhari. Tapi syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir ini tidak ditemukan apakah termasuk di antara kitab-kitab yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan dunia, mungkin masih dalam bentuk manuskrip ya. Maka Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan sejarahnya, karena kita sebutkan ini pada saat ini karena memang berkenaan dengan pembahasan kita tentang kekuasaan Khilafah Bani Abbasiyah yang masa pemerintahan Al-Mu'tamin Allah ya, yang dimana dalam kekuasaannya meninggalnya Imam Bukhari dan beberapa imam lain dari penulis Kutubus Sittah ya, Imam Muslim ya, Tirmizi, kecuali An-Nasa'i. Nah, kita ingin mengenal sedikit ketika Ibnu Katsir juga di dalam tarikhnya dalam kitab Bidayah wa Nihayah ketika tahun 2556 itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan ulama-ulama yang wafat pada tahun ini di antaranya Imam Bukhari. Nah, beliau menyebutkan di sini di antara ulama-ulama yang wafat di tahun ini itu Imam Bukhari Sahihus Sahih. Waqad dzakarna lahu tarjamatan hafilatan. Jadi beliau Imam Katsir ini telah menyebutkan biografi yang lengkap ya, hafilatan yang cukup luas gitulah ya, dalam fi awal syarhina as-sahihah. Jadi di dalam awal beliau mensyarahkan kitab Sahih Imam Bukhari ini. Ya, kemudian beliau menyebutkan linadhkur huna nubzatan, yang kita sebutkan secara ringkas sejarah tentang Imam Bukhari secara ringkas, kata beliau. Baik. Para penulis tentang biografi Imam Bukhari ini juga sudah banyak ya. Mungkin seperti tadi kita sebutkan Imam Ibnu Katsir, juga Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Al-Hadits Sari, dalam muqaddimah syarah Sahih Bukhari itu Fathul Bari, muqaddimah Fathul Bari juga panjang lebar membahas tentang biografi dari Imam Bukhari ini, berbagai pembahasan yang berkenaan juga dengan kitab Sahih Bukhari itu sendiri, bagaimana metode beliau dalam mengumpulkan hadis, berapa jumlah hadisnya, dan sangat luas beliau membahas di kitab muqaddimah dari Fathul Bari itu. Kemudian para ulama-ulama juga di antara yang menulis juga biografi beliau seperti di antaranya di sini tadi sudah kita sebutkan karangan Bidayah wa Nihayah dan Ibnu Katsir juga sekilas di situ. Yang dicetak ini ada terjemah yang bisa diambil, yaitu Imam Zahabi
itu terjemah Imam Bukhari karang Imam Zahabi. Ini juga ada. Kemudian juga karang dari Imam Bukhari juga tentang sirah Imam Bukhari, karang dari Al-Qasimi, ya. Kalau mutaya Hidayatus Sari karang li Siratil Bukhari karang Ibnu Hajar dalam mukadimahnya. Ini yang dikumpulkan dari mukadimah Syarah Fathul Bari. Kemudian juga tidak sebutkan tadi Tarjamah Imam Bukhari yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian juga sirah yang ditulis oleh tadi Muhammad Jamal bin Al-Qasami, dan kemudian juga berapa ulama lain juga menulis tentang kalau kajian tentang Bukhari cukup banyak sekali ya. Cuman yang kita bahas di sini tentang biografi beliau sudah banyak juga para ulama yang menulisnya. Di antara bahasan yang kita dapat di sini pertama dari kitab karangan dari Sirah Imam Bukhari, yaitu Sayyidul Fuqaha wa Imam Muhaddisin, karangan dari Al-Alama Syekh Abdul Salam Mubarakfuri. Jadi Syekh Mubarakfuri menulis juga Sirah Imam Bukhari ini cukup panjang sekali, biografi beliau, termasuk juga tentang pengenalan tentang Sahih Bukhari itu. Ya, bagi para ustaz-ustaz yang mungkin juga butuh referensi bisa merujuk karangan Mubarakfuri ini, sangat bagus sekali. Kemudian juga Hayatul Bukhari yang tadi kita sebutkan, itu dikarang oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Dimashqi. Kemudian juga Imam Zahabi yang kita sebutkan tadi, Juz'un fi tarjama Imam Al-Bukhari, Juz'un ya fihi tarjama Imam Bukhari, ya, karang Imam Az-Zahabi. Taib, kemudian bagi yang ingin juga di dalam Wikipedia juga ada diringkas menulis juga tentang terjemah Imam Bukhari ini. Jadi kita akan coba lihat di karangan Imam Az-Zahabi saja, karena pertama ringkas sesuai dengan waktu yang tersedia untuk kita membahas pada pagi hari ini, ya, karena bahasannya cukup panjang jika kita panjang lebar. Maka kita akan ambil saja apa yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, kebanyakan dari situ, ya, ataupun yang disimpulkan oleh beberapa penulis lainnya tentang sejarah Imam Al-Bukhari ini. Kalau kita ambil dari kitab Mubarakfuri, itu sangat panjang sekali terjemahan beliau, ya. Barangkali akan memakan waktu yang cukup panjang. Tapi bagi para penuntut ilmu yang ingin mengenal lebih luas, itu ada karangan yang tadi kita sebutkan, Hidayatus Sari di Fathul Bari, Muqaddimah Fathul Bari. Kemudian juga punyanya Syekh Mubarakfuri ini sangat bagus untuk dibaca dan diteliti oleh para penuntut ilmu. Ya. Taib. Mengenai nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bardisbah. Sebenarnya juga ini nasab ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawi. Beliau ketika meriwayatkan hadis yang pertama dan diriwayatkan oleh Imam Muhaddisin. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Al-Bukhari adalah nisbah kepada Bukhara, ya, daerah Turkistan. Dia ada di daerah Asia Kecil dan daerah yang dulu adalah bagian dari kekuasaan Uni Soviet itu. Al-Ju'fi adalah nama daripada penguasa saat itu yang kakeknya, ya, Al-Mughirah ini masuk Islam. Dia ada seorang penguasa, kemudian pindah asal dari kakeknya Bardisbah ini adalah keturunan Persia. Ya, kakeknya keturunan Persia, kemudian berpindah ke Bukhara, nama daerah Bukhara. Ya. Kemudian yang lebih banyak menyebutkan bahwa kakeknya yang Bardisbah ini asalnya dari keturunan Persia. Cuman ada ulama yang mengatakan bahwa ada mengatakan asalnya dari Arab, ada juga yang mengatakan asalnya dari Turki. Turki ini maksudnya bukan Turki negara Turki sekarang, tapi Turki yang pernah kita sebutkan dalam pelajaran kita, yaitu dari daerah-daerah yang sebut satu kebangsaan yang mana rumpun dengan Cina, Korea Selatan, itu mereka sebetulnya keturunan dari sebut dengan bangsa Mongol yang di sana keluar
Genghis Khan dan seterusnya. Jadi bangsa itu disebut bangsa Turki. Taib, itu keringkasnya. Jadi Bardisbah adalah yang lebih banyak disebutkan oleh para ulama asalnya adalah dari Persia. Kemudian jadi kemudian Al-Ju'fi ini adalah nisbah di wala. Wala maksudnya di dalam ilmu nasab ada namanya walaan. Seseorang yang masuk Islam kepada seseorang, dia untuk menisbahkan dirinya ke situ sebagai hubungan keislamannya. Ya, jadi Al-Ju'fi itu nama daripada penguasa waktu itu. Jadi disebutkan juga Al-Mughirah itu masuk Islam di atas pemimpin atau kepala suku ya, atau dia dari daerah Bukhara itu yang kabilahnya disebut Al-Ju'fi. Maka disebutlah Imam Bukhari ke sana Al-Ju'fi Al-Bukhari gitu. Jadi karena beliau lahir di di daerah Bukhara ini itu pada tanggal 13 Syawal 13 Syawal di malam Jumat ya pada tahun 194 Hijriah 294 Hijriah. Beliau lahir 294 Hijriah ya di daerah Ju'fi, di daerah Bukhara ya, malam Jumat tanggal 13 Syawal. Taib. Ini tentang kelahiran beliau ya. Kemudian adapun tentang kalau di jadi daerah Bukhara itu terdapat daerah Uzbekistan. Uzbekistan hari ini ya. Hari ini disebut negara Uzbekistan. Kemudian kalau di secara secara miladinya atau secara tahun Masehinya beliau lahir tanggal 20 Juli ya. 20 Juli tahun 810 Masehi. 20 Juli 810 Masehi dan meninggal 1 September 870 Masehi. Itu secara Masehi kelahiran beliau. Jadi beliau lahir di Bukhara, kemudian beliau bapaknya meninggal dan dia masih kecil, yaitu anak yatim beliau. Ya. Jadi beliau masih kecil, bapaknya sudah meninggal. Ya. Kemudian di waktu umurnya masih kecil juga, dia buta. Imam Bukhari ini buta, waktu kecil. Ya. Sebelum umur 10 tahun dah. Ya. Kemudian disebutkan dalam sejarah, karena ibunya yang mendidik dia, ibunya ini terkenal seorang wanita yang salihah. Jadi dia punya saudara Ahmad, 2 orang bersaudara, Ahmad dan Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bardisbah. Jadi waktu kecil itu dia buta. Dan ibunya sangat sedih, kemudian ibunya dikenal sebagai seorang yang soleh. Dan Imam Bukhari juga menyebutkan bahwa orang tuanya, ayahnya juga seorang orang alim juga, pernah bertemu dengan Imam Malik. Bahkan beliau menyebutkan bahwa bapaknya dapat meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Jadi memang keluarganya sudah termasuk keluarga yang sibuk dengan ilmu ya. Baitul ilmi lah istilahnya. Kemudian ibunya merawat bayinya dengan baik, kemudian dalam waktu kecil anaknya ini buta. Ibunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengembalikan penglihatan anaknya. Disebutkan dalam sejarahnya bahwa setiap malam ibunya salat tahajud, menangis, selalu mohon kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatan anaknya ini. Lalu satu kali ya ibunya memimpi dalam tidurnya, yaitu melihat itu Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim alaihissalam disebutkan. Lalu Ibrahim berkata kepada ibunya dalam mimpi itu, ya hadhihi qad raddallahu ala ibniki basarahu likasrati bukaiki wa likasrati du'aiki. Wahai wanita ini, Allah telah mengembalikan kepada anakmu penglihatannya ya, karena begitu lamanya kamu menangis, banyak yang kamu menangis dan begitu banyak kamu berdoa. Fa'asbaha wa qad raddallahu alaihi basarahu. Di pagi hari ketika ibunya bangun, bayinya sudah melek lagi, melihat.
Suatu keajaiban, suatu karamah dari ibunya. Suatu karamah dari ibunya, ya, yang mana Imam Bukhari kembali bisa melihat. Ya, ini bentuk ya, salah satu faedah di sini ketika mendengar cerita-cerita orang soleh, tentu menggugah hati kita untuk yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu ikhlasnya doa seorang ibu terhadap anaknya, ya, bagaimana Allah berikan sebuah kemuliaan kepada ibunya untuk memberikan penglihatan anaknya. Jadi makanya di dalam mimpi itu ibunya melihat Nabi Ibrahim, katanya fara'at ummu Ibrahim alaihissalam fil manam. Jadi lalu disampaikan kepada ibunya oleh Nabi Ibrahim bahwa Allah telah mengalihkan penglihatan anakmu, ya, karena banyaknya kamu menangis dan banyaknya kamu berdoa. Jadi salah satu keagungan doa terdapat di sini, dan juga kesabaran, keikhlasan seorang ibu dalam mendidik bayinya, ya. Mubarak Furi panjang lebar juga membahas tentang bagaimana pendidikan seorang ibu terhadap anaknya. Ini salah satu dari hal yang kita sebutkan sebelumnya, faedah-faedah. Banyak sebagian anak-anak ketika orang tuanya meninggal, dia tidak terdidik oleh ibunya dengan baik. Dan kita sudah ceritakan juga ketika kita bercerita tentang Imam Syafi'i. Jadi banyak ulama-ulama yang lahir, yang besar dalam keadaan yatim, yang dia dibesarkan oleh ibunya, dan yang sangat berpengaruh dan pendidikannya adalah seorang ibunya. Ini luar biasa, ya. Maka disinilah pentingnya ya, para wanita itu belajar ilmu agama, ya, sehingga dia bisa mengendalikan dirinya dalam keadaan kondisi pun. Jadi ibunya nggak putus asa, biar suami sudah meninggal dia tidak putus asa, ya. Dan juga kita ceritakan waktu Imam Syafi'i, sehingga subhanallah, ya, kata kesolehan ibunya ini bukan hanya sekedar melihatkan mata anaknya saja, akan tetapi subhanallah anak menjadi seorang ulama besar yang dikenang dalam sepanjang masa. Bayangkan, dalam setiap hari tidak ada, mungkin tidak pernah disebut namanya, itu Imam Bukhari ini. Sungguh sangat bahagia dan beruntungnya seorang ibu, ya, memiliki anak seperti Imam Bukhari ini. Luar biasa, pahalanya luar biasa. Ya, berapa dia mendapat pahala ketika orang mengambil faedah dari kitab sahihnya ini. Subhanallah. Yang ibunya pasti selalu akan mendapat, ya, jeripaya dari anaknya yang soleh ini. Maka inilah hendaknya cita-cita seorang ibu terhadap anak. Ya, karena kalau ibu di zaman milenial ini banyak cita-citanya bukan menjadi anaknya sebagai orang yang berilmu, ya, tapi ingin menjadi anak yang miliarder, anak yang punya pekerjaan, yang punya penghasilan yang cukup dan seterusnya. Itu saja yang diimpikan oleh dia. Ya, ini suatu ibrah dan qudwah bagi orang tua. Dan juga keterbatasan di segi materi, keterbatasan itu bukanlah menghambat untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk menjadi berhasil bagi seorang anak, ya. Seorang anak ketika dia hidup tidak punya orang tua, atau orang tuanya mungkin tidak mampu, itu bukan keterbatasan. Imam Bukhari juga hidup dengan keadaan yatim, Imam Syafi'i yang pernah kita bahas juga hidup dengan keadaan yatim, tapi menggegerkan dunia, bahasa orang sekarang, ya. Dengan istilahnya menggegerkan dunia keilmuannya, ya. Ya, ini luar biasa, cukup luar biasa. Jadi kita ketika bicara tentang biografi ini tidak sekedar mendengar cerita kagum, tetapi kita berupaya mengambil faedah-faedah dari perjuangan orang tua dalam mendidik anak yang utama di sini. Dan juga termasuk juga ke semangat yang tinggi dari seorang anak di dalam mencari ilmu. Subhanallah. Jadi dia tidak terpukau kondisi keluarganya yang berkekurangan, tidak membuat dia untuk mundur dalam mencari ilmu, ya. Tidak membuat dia mundur. Makanya di ilmu 10 tahun saja Imam Bukhari sudah hafal, ya, 70.000 hadis kalau nggak salah, ya. Coba bayangkan, dalam ilmu 10 tahun dia. Bahkan dalam ilmu 10 tahun dia sudah pernah mengoreksi gurunya ketika baca salah dalam menyebut nama rawi. Subhanallah, kecerdasan yang luar biasa. Tapi ini juga perlu kita ambil faedahnya begitu, Allah Subhanahu wa taala membela agama ini dengan berbagai cara. Ya, lahirnya ulama-ulama yang memiliki hafalan yang sangat ulung sekali, luar biasa. Ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Ahmad yang berhafal ratusan ribu hadis dan seterusnya. Maka ini juga jaminan Allah. Bagaimana Allah menjaga agamanya ini, ya, menjaga sunnahnya. Lahirnya anak yang secerdas, ya Allah ciptakan seperti kecerdasan Imam Bukhari ini yang hafal, yaitu belum hafal 100.000 dari hadis yang sahih dan 200.000 dari hadis yang tidak sahih. Ya, coba bayangkan, ya, yang dihafal Imam. Taib. Ini masa kecil beliau. Kemudian sejak kecil Imam Bukhari ini sudah condong suka untuk mencari ilmu.
Wa ma'al al-Bukhari ila talab al-ilmi wa hifdzil ahadits. Jadi dari kecil itu dia sudah suka ilmu dan suka menghafal hadis, ya. Dan saat itu maka dia dan kemudian belajar pada khal kutab. Kutab itu bahasa kita mungkin tape'a ya. Sabiyan fa akhadha fi hifdzil Qur'an Karim. Ya, di awal dia menghafal Quran. Wa ummatal kutub al-mu'raf fi zamani. Kemudian juga menghafal kitab-kitab ini dikarang oleh para ulama, yaitu kitab Waqi' Ibnu Jarrah yang dihafal oleh Imam Bukhari saat itu, berapa kitab hadis ya. Hatta idza balagha 10 min umrihi, pada umur 10 tahun dia mulai menghafal hadis ya. Kemudian juga belajar kepada ulama-ulama ya. Kemudian mulazamatul halaqat durus ya, aktif dalam menghadiri berbagai kajian-kajian ya. Ubail idafa ila hifdzil hadis fa innahu kana harisan ala tamyizil ahadits as-sahihah min al-dha'ifah. Kemudian juga semangat yang tinggi untuk menghafal hadis-hadis ya, dan membedakan antara hadis-hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Mengenal berbagai sebab-sebab kelemahan hadis ya, mengerti tentang kondisi-kondisi para perawi hadis ya, dan seterusnya ilmu hadis ya. Kemudian dia hafal kitab Abdullah bin Mubarak, Waqi' bin Jarrah di umur 16 tahun. Jadi umur 16 tahun dia sudah hafal kitab Abdullah bin Mubarak dan kitab Waqi' bin Jarrah. Kemudian Wafitikal sana, jadi tahun 210 Hijriah itu dia keluar dari negerinya, pergi haji bersama ibunya dan saudaranya Ahmad. Ya, pergi haji. Hatta idzan tahat manasikul haji, setelah selesai ibunya dan saudara kembali ke Bukhara, negerinya, pulang kampung. Bainama takallaf al-Bukhari li tabil hadis, tapi dia enggak, tinggal di Mekah. Tinggal di Mekah belajar, ibunya dan saudaranya ya balik setelah melaksanakan haji, ya, pulang ke negerinya di Bukhara, ya, Turkistan itu, Uzbekistan. Kemudian dia Imam Bukhari tinggal di Mekah, belajar bersama para ulama semua, ya. Kemudian tinggal di Mekah dalam masa yang cukup panjang, kemudian juga ke Madinah, dan kemudian dia di Madinah menulis kitab Tarikh Al-Kabir. Ini di antara kitab Imam Bukhari itu banyak. Imam Bukhari juga bukan hanya Sahih Bukhari saja, cuma yang paling terkenal ya kitab sahihnya. Kemudian dia juga Tarikh Al-Kabir, Qira'ah Khalful Imam, Raf'ul Yadain Khalful Imam, Qira'ah Khalful Imam, kemudian Raf'ul Yadain, kemudian juga Khalq Af'al Ibad, kemudian Adabul Mufrad. Ini di antara karang-karang Imam Bukhari. Ya. Bagi yang ingin kenal dengan akidah Imam Bukhari, beliau merinci kitabnya Khalq Af'al Ibad, yaitu sebagai bantahan ketika beliau nanti akan kita sebutkan difitnah oleh guru beliau sendiri Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ya. Karena di waktu beliau sudah terkenal sekali, sehingga beliau masuk ke Naisabur. Di Naisabur itu orang menyambut beliau dengan sangat ramai sekali. Ada rasa kecemburuan di sebagian gurunya, di antara Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini ya. Ya, sehingga dalam suatu majelis Imam Bukhari menjelaskan ketika dia tanya tentang mazhabnya tentang Al-Quran Al-Karim. Imam Bukhari menyebutkan suara hamba dan lafaz makhluk itu adalah makhluk. Jadi lalu difitnah dia dengan itu. Nanti sekilas akan kita bahas ya. Akhirnya beliau belajar di Madinah dan menulis kitab Tarikh Kabir. Kemudian beliau menceritakan di Madinah juga beliau menulis kitab beliau Sahih Al-Bukhari itu. Sahih Bukhari itu ditulis oleh beliau dalam masa 16 tahun. Sahih Bukhari itu beliau tulis dalam 16 tahun. Bahkan beliau menyebutkan tidak ada kitab yang beliau tulis kecuali beliau menulisnya 3 kali. Jadi dikoreksi lagi. Demikian kitab-kitab yang beliau tulis, ya. Nah, kitab Sahih Bukhari itu beliau tulis selama 16 tahun. Kemudian beliau setiap mau memasukkan hadis ke dalam Sahih Bukhari itu disebutkan beliau salat 2 rakaat, dan itu selalu beliau tulis di raudhah, ya, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita bercerita tentang Sahih Bukhari dan sangat panjang ya. Ini waktunya sudah juga agak mepet, biar habis. Kita mungkin bercerita bebas saja ya, ke sana ke sini, tapi sedikit kita ambil bahwa kitab sahih beliau itu, yang kita sebutkan tadi, beliau menulis selama 16 tahun, kemudian setiap hadis yang mau beliau masukkan ya, beliau tulis beliau salat 2 rakaat dulu di raudhah. Baik. Kemudian juga disebutkan oleh teman-teman Imam Bukhari yang satu pondok bahasa kita sekarang yang sama-sama belajar sama beliau itu menyebutkan ya, bahwa hampir kadang-kadang Imam Bukhari itu 13 kali, 17 kali dalam semalam itu berdiri, hidupkan lampu, kemudian mencatat faedah-faedah. Jadi begitu. Jadi beliau umpamanya dalam
teman-temannya tidur tapi dia ya kurang tidur kayak dalam masa ilmu ini, sehingga dia sebagaimana dikaitkan juga Imam Syafi'i ketika bertamu ke Imam Malik, ya kan, jadi sampai pagi dia nggak tidur tapi dia memikirkan sebuah hadis yang dia ambil faedah-faedah di situ. Nah, Imam Bukhari ini juga begitu, di temannya menghitung, kadang-kadang setelah ditulis tuh dipadamkan lagi lampunya gitu. Kalau kita kan dulu pakai lampu itu ya, petromat, bukan petromat, yang lampu yang terbuat dari inilah biasa, api dari minyak kalau dulu gitu ya. Jadi setiap bangun itu dalam malam beliau menulis faedah-faedah yang hadir dalam pikiran beliau ketika saat tidur atau saat beliau membaringkan dirinya gitu kan. Nah, ini bagaimana semangatnya Imam Bukhari yang perlu kita ambil di sini, baik bagi para duat, baik para ustadz, baik para thalabul ilmi, adalah kesungguhan yang luar biasa ya yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Kesabaran yang luar biasa di dalam mengumpulkan ilmu, ya. Jadi itu bagaimana Imam Bukhari dalam menuntut ilmu, ya, sekilas. Hanya sebetulnya panjang ceritanya. Mudah-mudahan nanti para ustadz yang lain bisa mengadakan suatu majelis membahas pengenalan ya tentang Imam Bukhari lebih luas lagi. Jadi dalam umur 18 tahun beliau sudah menulis kitab beliau Tarikh Al-Kabir, ya. Di mana disebutkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim ini, tilmiz dari Imam Bukhari ini. Kemudian ya waraquhu wa sahibuhu, ya, teman Imam Bukhari juga. Qultu lil Bukhari, aku bertanya kepada Bukhari, kaifa kana ba'du amrik? Bagaimana ceritanya awal kamu menuntut ilmu ini? Bagaimana awal ceritanya? Qala alhamtu hifdzal hadis. Aku diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala senang untuk menghafal hadis, ya. Fil kutab, yaitu di TPA, ya, di tempat belajar beliau. Wali asyara sinin, waktu itu aku masih umur 10 tahun, atau aqal, atau masih kurang. Kemudian wa qara'tu min al-kutab ba'dal asyri. Kemudian aku keluar dari TPA, lomba sekitarnya, ya, tempat belajar itu Al-Quran beliau. Faja'altu akhtalif ilal dakhili wa ghairihi. Jadi ada belajar kepada para ulama-ulama, ya. Ada seorang yang disebut oleh ad-dakhili dini ghairihi. Faqala yawman fima yaqra. Jadi dia belajar kepada seorang guru dan dia membacakan sebuah sanad hadis, yaitu mengajarkan Sufyan an Abi Zubair. Nah, jadi Imam Bukhari ini menghafal hadis bukan lafadznya saja, tapi sanad-sanadnya, rangkaian sanadnya bukan hafal juga oleh dia, ya. Nah, ketika dia mendengar seorang gurunya mengatakan Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim, faqultu lahu, lalu aku tegur, aku beri koreksi. Inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Nah, dia tahu bahwa Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim. Fantaharani, lalu agak kesal itu guru, ya. Ini sok tahu ini anak kecil, masih umur 10 tahun gitu kan. Kemudian faqultu lahu irji ilal asl. Ya, lalu aku katakan coba lihat asal, maksudnya catatan atau tulis kitab yang ditulis oleh gurunya atau riwayat aslinya. Pada kala dia kemudian masuk ke rumahnya atau melihat bukunya, fa kharaja fa qala li kaifa ya gulam. Lalu dia tanya oleh guru tadi, bagaimana riwayatnya yang benar wahai anak kecil gitulah, gulam anak muda gitulah. Qultu huwa Zubair ibnu Adi. Jadi bukan Abu Zubair, tapi Zubair bin Adi. Karena kalau dalam rawi-rawi hadis itu banyak yang nama mirip-mirip, ya. Kadang nama-nama ayahnya mirip, kadang nama bapaknya mirip, kadang namanya mirip, nama bapaknya beda. Nah, di sini nih gurunya bukan an Abi Zubair an Ibrahim. Bukhari menyebutkan bahwa Abu Zubair tidak akan Ibrahim. Yang benar itu adalah Zubair bin Adi an Ibrahim. Ya, Zubair ibnu Adi an Ibrahim. Fa'akhadha al-qalam minni wa aslahahu. Kemudian dia ambil penaku oleh guru itu, kemudian dia perbaiki catatannya. Wa qala sadaqta, lalu dia katakan benar engkau. Qala faqala lil Bukhari ba'du sahabihi, kemudian sebagian sahabatnya berkata kepada Bukhari, Ibnu kam kunt, ya. Waktu kamu mengoreksi gurumu itu kira-kira berapa umurmu? Ibna 11 sana. Waktu itu umurku sekitar 11 tahun. Kemudian kata Imam Bukhari, ketika aku telah masuk umur 16 tahun, hafidhu kitab Mubarak wa Waqi'. Kitab Abdullah bin Mubarak, kitab Waqi'. Wa araftu kalam haula, ya, dan aku pahami berbagai penjelasan mereka. Kemudian aku keluar bersama ibuku dan saudaraku Ahmad ke Mekah. Ketika selesai haji, ya, raja akhi biha. Jadi saudaranya dan ibunya kembali. Wa takhallaftu fi talabil hadis. Aku tinggal di Mekah untuk belajar. Kemudian umur 18 tahun, ja'altu asnafu qadaya sahaba wa tabi'in wa aqawilihim, ya, wa aqawilahum.
Kemudian aku setelah umur 18 tahun, aku mencoba menulis, mengumpulkan berbagai masalah-masalah yang diriwayatkan dari sahabat, para tabi'in dan perkataan-perkataan mereka. Wa dzalika ayyam Ubaidillah bin Musa. Itu katanya di waktu penguasa itu Ubaidillah bin Musa. Wa sanatu kitab tarikh idzaka inda qabri Nabi SAW. Dan waktu itu aku menulis kitabnya Tarikh Al-Kabir itu dekat di dan kuburan Nabi SAW, maksudnya di sini di apa namanya? Di Raudhah fil layali muqmirah, yaitu setiap malam-malam yang bulan terang, ya. Kemudian wa qalla ismun fi tarikh illa walahu indi qissah. Jadi tidak ada satupun nama yang tercatat dalam kitab Tarikh Kabirnya itu, ya. Ini Tarikh Kabir ini adalah biografi para ulama hadis. Jadi, nah, kecuali aku punya kisah. Illa anni karitu tatwil al-kitab. Tetapi aku tidak mau kitab itu terlalu panjang. Akhirnya banyak yang tidak disampaikan oleh kisah-kisahnya oleh Imam Bukhari dalam kitab Tarikh Kabirnya. Baik. Kemudian tidak ragukan bahwa Imam Bukhari melalang buana ke berbagai tempat, baik Syam, Mesir, ya, Hijaz, ya, daerah-daerah, kemudian apalagi Basra, Kufa, ya, Naisabur, Baghdad, ya. 18 kali beliau ke Baghdad. Itu beliau selalu bertemu dengan Imam Ahmad. Nah, kemudian, ya, Imam Bukhari ini telah melalang buana menuntut berbagai kota-kota Islam untuk mencari ilmu, ya. Di antaranya mulai dari negerinya di Bukhara, kemudian belajar dengan ulama-ulama di sana, kemudian daerah-daerah sekitarnya, kemudian pergi ke Balakh daerah-daerah yang Moro, Warai, Wahra, wa Nisabur. Jadi karena awal marratin dakhala Nisabur 15 sana. Jadi waktu masuk ke Nisabur itu umurnya sekitar 15 tahun. Qal Hakim Nisabur, awal ma warra al-Bukhari Nisabur sana 900. Jadi awal dia Bukhari itu masuk ke kota Nisabur belajar itu umur pada tahun 209 Hijriah. Warada fil akhir sana 50 wa 100. Kemudian terakhir dia masuk lagi ke Nisabur pada tahun 250. Faqama bi khamsa sinin. Kemudian tinggal di sana 5 tahun, ya, yuhadditsu ala dawam, mengajar di situ tentang hadis, menyampaikan hadis. Kemudian juga berpindah ke Hijaz, ya, belajar di Mekah, Madinah. Kemudian tinggal di Mekah, Madinah dalam masa yang cukup panjang. Kemudian, ya, belajar juga ke Irak, ya, Baghdad, Kufa, Basra, dan Syam, Damaskus, Wahims, dan Asqalan, dan seterusnya ke Mesir, ya. Nah, kemudian Khatib Baghdadi menyebutkan rahala fi talabil ilmi ila sairil muhaddisil amsar. Imam Bukhari ini bahkan dia menyebutkan, ya, ada sekian guru, ya, atau puluhan ribu guru yang dipelajari, yang Imam Bukhari belajar bersama dia. Nanti akan disebutkan mungkin berapa jumlah gurunya dan murid-muridnya. Kemudian di sini sebutkan Khatib Baghdadi menyebutkan di mana Imam Bukhari ini melalang buana, ya, atau kita berkelana menuntut ilmu berbagai para ahli-ahli hadis di berbagai kota Islam, di antara Khurasan, ya, dan Irak, kemudian Hijaz dan Syam dan Mesir, kata Khatib Baghdadi. Afwan, tadi saya sebutkan 8 kali, bukan 18 kali. Imam Bukhari menyebutkan dia masuk ke Baghdad sebanyak 8 kali, berulang-ulang gitu, ya. Kullu dzalika ujalis Ahmad bin Hanbal, dan dia langsung berguru pada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebanyak 8 kali dia, ya, berulang-ulang datang ke Baghdad. Faqala li fi akhir ma wada'tuhu, di akhir perjumpaan dengan Imam Ahmad, ya, akhir berjumpa dengan Imam Ahmad, dia berkata kepada Imam Ahmad, Imam Bukhari, ya Aba Abdillah. Jadi Imam Ahmad berkata kepada Imam Bukhari, tatrukul ilma wan nasa wa tasiru ila Khurasan, ya. Engkau tinggalkan ini ulama-ulama dan ilmunya. Ketika dia keluar dari Baghdad, Baghdad kan kotanya ilmu, ya, kota ilmu, ulama-ulama besar banyak di sana. Engkau meninggalkan ilmu dan orang-orang alim di sini, dan engkau pergi ke Khurasan, kata Imam Ahmad. Kayaknya Imam Ahmad keberatan Bukhari keluar dari Baghdad. Kemudian Imam Bukhari melaqaitu aksar min alfi rajulin min ahli ilmi. Jadi beliau menyebutkan aku berjumpa dengan lebih daripada 1000 orang ulama, ya, dari Hijaz, Mekah, Madinah, Kufa, Basra, ya, Baghdad, Syam, Mesir, ya. Laqaitum qarnan ba'da qarn. Jadi berulang-ulang, ya, beliau, ya, berkali-kali berjumpa dari waktu ke waktu, ya. Kemudian wa hum mutawafiruna aktsar min 46 sana. Jadi kata beliau sekitar jalan menuntut ilmu beliau sekitar berapa?
46 tahun. Jadi kemudian beliau menyebutkan masuk ke Mesir, Jual Jazirah itu masing-masing 2 kali beliau ke sana. Basra 4 kali, ya. Kemudian Wabi Hijaz Sitata Awam itu 6 tahun. Walau sikam dakhaltu Kufa wa Baghdad. Aku enggak ingat berapa kali aku masuk Kufa dan Baghdad, kata beliau. Wa arada rihla ila al-Yaman liyasma min Abdul Razzaq As-San'ani. Dia pernah ingin untuk menuntut ilmu ke Yaman, ingin ketemu dengan Abdul Razzaq As-San'ani. Falam yuqaddir lahu dzalik, tapi enggak ditakdirkan. Kenapa? Karena waktu dia mau pergi ke Yaman berjumpa Abdul Razzaq As-San'ani, ini seorang ulama hadis, ya. Qala Abdul Fadl bin Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi, qadima al-Bukhari bi Baghdad sana 10 wa 200 wa azama al-mudi ila Abdul Razzaq bil Yaman. Jadi dikisahkan sini oleh Al-Maqdisi, ya, bahwa Bukhari itu masuk ke Baghdad pada tahun 210 Hijriah dan ingin bertemu Abdul Razzaq ke Yaman. Lalu berjalannya bertemu dengan Yahya bin Ja'far al-Binkandi, ya. Fastakhbarahu, lalu ditanya, faqala mata Abdul Razzaq. Kemudian disebutkan Abdul Razzaq sudah meninggal. Waktu itu kan informasi sulit, ya. Kemudian summa tabayyana anhu lam yamut. Kemudian tahu-tahu dia belum meninggal. Fasami Bukhari hadis Abdul Razzaq, makanya Bukhari hanya mengambil hadis Abdul Razzaq melalui yaitu Yahya bin Ja'far tadi. Ini kisah dia bagaimana mengejar para ulama, melalang buana, ya, berkelana mencari ilmu. Kemudian tadi sudah kita jelaskan bahwa Imam Bukhari punya guru lebih daripada 1000 orang, ya. Bahkan Imam Bukhari sendiri menyebutkan, ya, dia mengatakan katabtu al-alfi wa samanina nafsan laisa fihim illa sahib hadis. Aku menulis, mengumpulkan hadis-hadis itu dari 1080 orang. Ya, 1080 orang. Ya, tidak ada kecuali di tengah mereka itu kecuali orang-orang yang ahli hadis, sahib hadis. Kemudian juga Imam Bukhari menyatakan dakhaltu balah fasaluni an amli alaihim likulli man kataba an liman katabtu anhu. Fa'alamtu alfa hadisin an alfi syaikhin. Jadi juga Bukhari masukkan ketika aku masuk ke Balah, satu daerah Balah namanya. Lalu di sana para penuntut ilmu meminta agar aku menimlakan kepada mereka hadis-hadis. Maka aku imlakan kepada mereka itu sekitar 1000 hadis dari 1000 syekh, dari 1000 orang gurunya. Ya. Kemudian Imam Bukhari tidak merayakan semua hadis yang didengar dari gurunya, tetapi dia memilih, ya, syekh yang dia pilih, syekh yang siqah, ya, yang terpercaya. Kemudian pernah dia ditanya dengan sebuah hadis, ya Aba Fulan tarani audallis, ya, pernah dia di konfirmasi sebuah hadis kepada dia, apakah dia katakan, wahai Aba Fulan, apakah engkau mengenal aku ini suka tadlis? Tadlis itu adalah memberikan sebuah riwayat atau hadis dengan ada sedikit perubahan dari nama rawi atau ada gambaran yang tidak jelas dari silsilah sanadnya. Taraktu ana 10,000 hadis, ya. Taraktu ana 10,000 hadis rajulin li fihi nazar. Jadi dia mengatakan aku tinggalkan sekitar 10.000 hadis. Jadi setiap orang, bagi orang-orang yang aku lihat dia itu tidak fihi nazar. Jadi fihi nazar ini bahasa yang digunakan untuk melihat ada catatan pada hadisnya. Wa taraktu mislahu aw aktsar minhu. Bahkan aku tinggalkan seperti dia itu, ya, yang setiap ulama-ulama yang dilihat hafalannya lemah lah, atau kemudian ada lain-lainnya cacat daripada sanad-sanadnya. Baik, di antara gurunya yang masyhur, bahkan Imam Bukhari sangat menghormati, ada Ali Al-Madini. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan, aku tidak merasa diriku sangat mastakartu nafsi inda ahadi illa inda Ali Madini. Aku tidak merasa diriku ini sangat kecil di sisi siapapun kecuali di sisi Ali bin Al-Madini. Ya, Ali bin Al-Madini yang gurunya, dan juga Imam Ahmad gurunya, Ishaq bin Rahuya gurunya, Yahya bin Ma'in, wa Fadl bin Lukain, dan lain dari guru-gurunya yang masyhur, ya, dari atba' tabi'in. Ya, sebagian dia bertemu dengan atba' tabi'in. Dan kita tidak akan merinci begitu banyak guru-guru Imam Bukhari, dan kita lanjutkan, ya. Kemudian ini sudah 8, ya. Tingkatan-tingkatan Syekh Bukhari ini, Syekh Imam Bukhari memiliki tingkat-tingkat dalam gurunya. Yang pertama, man hadatsu anit tabi'in.
Jadi dari tabi'at tabi'in dia. Orang yang meriwayatkan dari tabi'in itu ketemu seperti Maki bin Ibrahim wa Abi Asim An-Nabil wa Fadl bin Dukain wa ghairihim. Kemudian wa khusyu haula kullu min at-tabi'in. Jadi atba'at tabi'in. Kemudian ya man kana fi asri haula lakin lam yasma' min siqat tabi'in. Jadi orang yang semasa dengan atba'at tabi'in dari murid-murid tabi'in tetapi tidak bertemu dengan tabi'in, tidak meriwayatkan hadis dari tabi'in. Jadi semasa dengan murid-murid tabi'in. Seperti Adam bin Abi Iyas, Sa'id bin Abi Maryam dan lainnya. Kalau kita bicara tentang guru-guru banyak sekali ya tingkatan-tingkatan guru beliau. Kemudian bahkan asami man rawa anhu Muhammad bin Sa'id al-Bukhari min masyayikh alladhi dzakarahum fi Jami' as-Sahih. Nah, di antara nama-nama ini ada yang telah mengumpulkan kitab-kitab yang menulis tentang guru-gurunya yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Itu asami man rawa anhu Bukhari ya min masyayikh alladhi dzakarahum fi Jami' as-Sahih. Ada kemudian juga Muhammad bin Musa bin Mandah juga mengarang kitab Asami Masyayikh Imam Bukhari. Yani kita menulis tentang guru-guru Imam Bukhari. Ada murid-muridnya. Murid-muridnya kita tahu bahwa sebagian besar dari ashabu kutubus sittah murid dari Imam Bukhari. Termasuk Imam Muslim adalah murid dari Imam Bukhari. Ini ada keunikan sedikit ketika Imam Bukhari ini yaitu difitnah oleh gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Kemudian ini juga gurunya Imam Muslim Yahya Az-Zuli ini. Ketika di Naisabur itu ketika orang menyambut ada kecemburuan, ada hasad sebagian ulama-ulama Naisabur, di antaranya gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuli ini yang ketika itu orang-orang difitnah Imam Bukhari dan akhirnya banyak orang meninggalkan Imam Bukhari. Bahkan yang setia dengan Bukhari itu Imam Muslim. Dan ketika Imam Muslim ditegur oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuli dan Imam Muslim malah meninggalkan ketika dia mendengar Muhammad bin Yahya Az-Zuli membicarakan Imam Bukhari dalam majelisnya, menjelekkan Imam Bukhari dalam majelisnya, ya, membicarakan Bukhari, Imam Muslim langsung mengambil dan meninggalkan Muhammad bin Yahya Az-Zuli dan dia belajar sama Imam Bukhari saja. Jadi Imam Muslim, yaitu kitab sahih setelah Bukhari, itu adalah muridnya Imam Bukhari. Ya, murid Imam Bukhari dan termasuk Imam Tirmizi, ya, muridnya juga Imam Al-Bukhari. Baik. Kemudian ya itu diantaranya yang terkenal juga di antara murid Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Firabri ini adalah rawi kitab sahih yang langsung dari Imam Bukhari yang riwayatnya yang masyhur dari Imam Bukhari. Kemudian menjadi muridnya itu juga termasuk teman-temannya jadi murid Imam Bukhari seperti Abu Hatim Ar-Razi, yang masyhur Abu Hatim Ar-Razi, ulama jarh wa ta'dil, kemudian Abu Zur'a Ar-Razi, ya, juga terkenal Abu Bakar bin Abi Asim, kemudian Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi dan lainnya. Kemudian di antara penghafal-penghafal yang ulung juga menjadi murid Imam Bukhari adalah, jadi untuk mengenal seseorang tadi inilah satu faedah saya ingin sampaikan bagaimana manhaj memilih guru. Manhaj memilih guru. Karena sering kita Ustaz, bagaimana kita tahu ini Ustaz ini Ahlus Sunnah atau Ustaz ini betul mengikuti manhaj salaf dalam belajarnya atau tidak. Yaitu dilihat dari gurunya. Maka oleh sebab itu para ulama ketika menyebutkan biografi para ulama-ulama hadisin selalu menyebutkan gurunya. Biar tahu di mana dia manfaat ilmu. Kemudian murid-muridnya. Jadi kehebatan seseorang tadi menilai seorang tadi kebenaran pahamnya bisa dari sisi gurunya, kemana dia belajar. Kalau dia belajar sama al-bid'ah, ini jelas nanti pemahamannya akan kacau. Ya, maka oleh sebab itu ini faedah kenapa harus sebutkan gurunya, dilihat. Gurunya adalah ulama-ulama yang terkenal, ulama yang akidah yang lurus. Ya, makanya kita sebutkan dari Imam Bukhari siapa saja di gurunya. Bagaimana dia mendapatkan ilmu dan hadis itu tersebut. Kemudian murid-muridnya lihat juga di antara guru itu dia menilai seseorang itu juga melihat muridnya yang terkenal seperti Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Jadi melihatkan bagaimana kedudukan Imam Bukhari sisi ilmunya, lihat lagi muridnya kan gitu. Makanya di antara menilai orang ini bagaimana ilmunya yang menghasilkan murid-murid yang juga pintar-pintar, yang bagus-bagus, itu yang alim. Nah, maka di antara murid itulah Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah juga ini ulama hadis juga punya Sahih Ibnu Khuzaimah, dan ini di antara ulama dihitung dari ulama Syafi'i. Kemudian Abdurrahman An-Nasa'i, Imam Nasa'i, Sunan Nasa'i, ya. Kemudian Ahmad bin Salamah An-Naisaburi, Abu Isa Tirmizi, Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi, ini murid Imam Bukhari juga, dan lainnya. Ibnu Abi Dunya yang masyhur juga, ya. Nah, kemudian Imam Al-Baghawi, ya. Kemudian beberapa ulama Husain Al-Qabbani, Yaqub bin Yusuf, kemudian juga Abdul Qasim Al-Baghawi, dan beberapa ulama-ulama lainnya. Ini di antara murid-muridnya Imam Al-Bukhari. Baik.
Wa hum aktsar min usaw qala an-Nawawi wa amal akhadhu an Bukhari fa aktsar min an yuhsaru. Imam Nawawi menyebutkan, ingin menyebutkan berapa murid Imam Bukhari enggak akan terhitung. Bahkan dalam satu majlis puluhan ribu hadir dalam majlis hadis. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, datang ke Bukhara, itu puluhan ribu orang datang belajar kepada Imam Bukhari. Jadi tidak terhitung banyak muridnya gitu. Adapun kitab-kitab karangannya sudah kita sebutkan tadi di antaranya, yaitu Sahih Bukhari yang jelas ya, Al-Jami' Sahih. Kemudian ini masyhur kitab beliau ini ya, yang tadi sudah kita sebutkan bagaimana proses beliau menulis, dan beliau menulis ini adalah kita berada di majlis suatu kali ya, sebab dia menulis ini apa? Jadi Imam Bukhari menyebutkan kuntu inda Ishaq bin Rahuyah. Aku waktu belajar ya di majlis Ishaq bin Rahuyah, dalam suatu riwayat ada orang ya temannya atau mungkin guru lain atau Ishaq bin Rahuyah sendiri yang berkata. Kalau sebagai riwayat ada menyebutkan ada seseorang berkata, seandainya kalian mau mengumpulkan hadis yang simpul gitu, yang ringkas-ringkas dalam sahih, hadis sahih semua, mengumpul semua hadis sahih semua, ya mukhtasaran, yuk tidak panjang gitu. Ya, kitab mukhtasar. Nah, ada yang menyebutkan ini perkataan Ishaq bin Rahuyah ini. Lau ja'altum kitaban mukhtasaran li sahih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, faqa dzalika fi qalbi. Jadi sebuah ide. Nah, ini juga faedah lain. Jangan sungkan-sungkan menyampaikan ide di kapanpun dimanapun. Belum tahu ide antum itu ditangkap oleh seseorang lalu dia lakukan, antum dapat pahala. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, adalu alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan sebuah kebaikan lalu nanti pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Bayangkan kalau ini adalah ungkapan Ishaq bin Rahuyah kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang siap mengumpulkan hadis-hadis yang ringkas ya dalam suatu kitab yang ringkas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu Imam Bukhari mengatakan, lalu rencana itu jatuh dalam hatiku. Rencana itu jatuh dalam hatiku. Ini juga seorang murid hendaknya ya jangan mensepelekan usulan guru-gurunya. Ya di sini ada faedah bagaimana seorang guru memberikan ide-ide kepada murid, kemudian seorang murid bagaimana juga menangkap ide seorang guru, ya kan? Subhanallah. Jadi memang kalau kita melihat bagaimana para ulama belajar dahulu ya, belajar bukan sekedar datang ya, kemudian selfie-selfie, kemudian cerita kiri kanan, habis itu makan-makan, habis ngaji makan, kemudian senagurau, tidak begitu. Ya, ini kadang-kadang ilmu kita perlu agak diperbaiki lah. Ya, perbaiki lagi bagaimana kondisi kita belajar benar-benar belajar dengan serius ya, fokus. Maka sebab beliau menulis sahihnya ini, yang itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran ini, itu ada gara-gara diungkapkan oleh seorang gurunya. Nah, ini bayangkan pahala itu. Pahala yang dapat oleh seseorang mengatakan tadi, ya baik guru Ishaq bin Rahuyah atau lainnya mengatakan hal itu, tapi yang jelas orang yang mengeluarkan ide ini pasti sudah dapat pahala. Karena itu berkat idenya datang pikiran itu, ya sehingga dilakukan oleh Imam Bukhari. Subhanallah. Kemudian juga kita lihat bagaimana seorang murid yang cerdas langsung menangkap ide dari seorang guru dan dia lakukan. Nah. Kemudian disebut waqad jama'a fihi Bukhari hawali. Jadi dalam Sahih Bukhari terkumpul sekitar hadis 7.593 hadis. Ya. Sebenarnya yang dihitung menurut hitungan Muhammad Fuad bin Abdul Baqi. Taib. Dan kemudian ikhtara Imam Bukhari min baini 600,000 hadis yahfazuha. Jadi hadis yang 7.593 hadis ini itu diintisarikan oleh Imam Bukhari dari sekitar berapa? 600,000 hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari itu disarikan oleh beliau. Bukan berarti beliau mengatakan semua hadis sahih dalam Sahih Bukhari, tidak. Cuma beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih ya yang jami' dalam kitab yang ringkas, itu maksudnya. Jadi jangan pula dikatakan kalau nggak Sahih Bukhari nggak sahih, enggak. Bukan berarti Imam Bukhari mengumpulkan semua hadis sahih dalam kitabnya. Tapi yang dilakukan Bukhari adalah semua hadis dalam kitabnya hadis sahih. Tapi bukan berarti semua hadis sahih hanya dalam Sahih Bukhari, bukan begitu maksudnya. Karena ada juga kadang-kadang orang mengatakan, oh itu bukan hadis Bukhari. Nah, hadis sahih itu bukan hanya Sahih Bukhari saja. Tapi semua hadis dalam Sahih Bukhari itu sahih, iya. Tapi apakah hadis sahih itu hanya dalam Sahih Bukhari saja? Tidak. Ini perlu dipahami oleh kita ya. Ini juga jangan sampai salah, nanti ada orang-orang kadang-kadang, oh itu kan Tirmizi, itu kan tidak Sahih Bukhari. Ya.
Hadis sahih itu bukan hanya dalam Sahih Bukhari saja. Hadis sahih itu dapat dalam banyak kitab-kitab ulama. Tetapi yang dimaksud para ulama, semua hadis dalam Sahih Bukhari itu adalah sepakat ulama adalah hadis sahih. Walaupun ada 10, ada sekitar itu ada yang sebagian ulama mencoba mengkritik ya. Dan tidak pula pun mendengar pada baru ini ada orang-orang mencoba menganggap Sahih Bukhari itu tidak valid, kesahihan semacam itu adalah orang-orang yang tidak punya kerjaan dan orang-orang yang tidak mengerti bagaimana syarat yang begitu sangat kuatnya ditentukan oleh Bukhari untuk memasukkan sebuah hadis ke dalam kitab sahihnya itu. Ini dalam kesempatan lain mungkin akan dibahas oleh para ustaz-ustaz lain insyaallah ya, bagaimana Imam Bukhari memilih apa syarat hadis yang bisa dimasukkan dalam hadis itu. Salah satu syarat mutlak yang dilakukan oleh Imam Bukhari untuk masukkan hadis ke dalam sahihnya itu adalah yaitu dengan al-mu'asara wal liqa itunya. Maksudnya apa? Jadi gurunya itu bukan sekadar satu masa saja. Tapi gurunya dan pasti murid itu meriwayatkan langsung dari gurunya. Jadi memang ketemu dan memang belajar. Jadi ittisalus sanad tidak cukup dengan semasa saja, tapi harus ada benar-benar liqa, bertemu dan belajar. Itu di antara ittisalus sanad ke syarat hadis yang mutlak. Kalau Imam Muslim satu syaratnya lebih kurang dari Bukhari itu di sini. Dia hanya mencukupkan al-mu'asara. Kalau sudah itu masa berarti mereka ketemu dan belajar. Nah itu. Baik, berikutnya ini tentang Sahih Bukhari sedikit kita sebutkan di situ ya. Dan tadi sudah disebutkan bagaimana Imam Bukhari memilih-milih hadis itu ya. Beliau sangat hati-hati dalam memasukkan riwayat yang akan dibutuhkan dalam syarat Sahih Bukhari itu. Jadi, maka kita sebutkan Imam Bukhari punya kitab namanya Adabul Mufrad. Nah, Adabul Mufrad ini Imam Bukhari berbeda syaratnya dengan Sahih Bukhari ini. Jadi tidak dikatakan semua hadis yang diriwayatkan Bukhari adalah sahih. Tidak begitu maksudnya. Jangan salah paham lagi. Yang dimaksud semua hadis yang dalam Sahih Bukhari sahih. Tapi bukan semua hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari itu sahih. Karena dalam Bukhari bukan hanya dalam Sahih saja meriwayatkan, termasuk dalam Tarikh Kabir juga dalam Adab Mufrad. Nah, dalam Adab Mufrad ini sebagian hadisnya ada yang lemah, ada mufrad itu, ya. Nah, jadi Adab Mufrad itu kita Imam Bukhari tidak mensyaratkan hadis yang beliau sebutkan dalam Adab Mufrad itu seperti syarat beliau memasukkan hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih beliau. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini, yaitu beliau menyebutkan ayyakuna mu'asir liman yarwi anhu. Jadi syarat rawi yang mereka harus satu masa dan mendengar langsung, ya. Ishtarat ar-ru'ya was sama' ma'an, jadi melihat dan ketemu mendengar, ya. Kemudian wujub ittisaf rawi bi thiqah, ya, thiqah, adil, dabat, itqan, wara. Ini syarat-syarat Imam Bukhari. Baik. Kemudian وقرر المؤرخون أن البخاري لما فرغ من تصنيف كتاب الصحيح عرضه على عدد من أكابر علماء عصره. Jadi setelah Imam Bukhari selesai menulis kitabnya ini, nah ini juga metode-metode ini yang perlu juga sebagai kita untuk menulis kitab-kitab para thalabul ilmi ya. Kita kalau bisa ya diperiksakan dulu sama teman-teman kita yang punya ilmu yang bisa meredaksi tulisan-tulisan kita. Ini di antara satu faedah. Jadi Imam Bukhari sebagaimana Imam Malik menulis Muwatta, itu juga meriksakan kitab-kitabnya kepada ulama-ulama. Ya, silakan dibaca para ulama. Karena para ulama mendapatkan kitab yang sangat bagus. Nah, Imam Bukhari juga begitu. Setelah selesai, ya dalam masa 16 tahun beliau mengumpulkan hadis itu, kemudian beliau juga setelah selesai, beliau meriksakan kitab-kitab pada guru-guru. Di antara Imam Ahmad, Ali Madini, Yahya bin Ma'in. Wa syahidu lahu bi sihhati ma fihi minal hadis. Ulama-ulama jibal ini, yang ulama-ulama yang besar ini, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali Madini, itu mengatakan semua hadis-hadis ini mereka akui sahihnya dalam kitab yang telah dikumpulkan oleh Imam Bukhari tersebut. Jadi ini manhaj Imam Bukhari, bukan sahih menurut Bukhari saja sebetulnya hadis itu. Bahkan bisa katakan kalau Imam Ahmad sudah baca, Ali Madini sudah baca, Yahya bin Ma'in sudah baca, berarti itu sebetulnya kita bisa katakan hadis ini disahihkan juga oleh mereka, kan gitu. Karena mereka telah meriksa kitab Imam Sahih Bukhari tersebut dan mereka syahidul lahu bi sihhati ma fi minal hadis. Ya, semua mereka mengakui hadis yang terdapat dalam sahih. Ya. Kemudian di antaranya disebutkan bahwa Abu Ja'far Al-Uqaili berkata, "Lamma alaf al-Bukhari kitabahu fi sahih al-hadis, aradu ala Ali bin Madini wa Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal wa ghairihim." Jadi tatkala Imam Bukhari menulis kitab sahihnya, yaitu Imam Bukhari ini meriksakan kitabnya itu kepada Ali Madini, Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad dan lain-lainnya, famtahanuhu. Lalu mereka mencoba menguji Imam Bukhari. Fakallamahum. Lalu dijawab oleh Imam Bukhari, qala lahu kitabuka sahihin illa arba'ata hadis. Jadi di antara mereka ada yang mengatakan
kitab ini hadisnya semua sahih kecuali 4 hadis saja. Nah, qala al-Uqaili wa qawlu fiha al-Bukhari wa hiya sahihah. Sebetulnya yang benar pendapat yang 4 hadis yang dicatat oleh para ulama itu yang tidak sahih, sebetulnya kata Uqaili, ya ini juga ulama hadis yang menulis biografi tentang ulama-ulama hadis ya. Ya, ada kitabnya Uqaili menulis kitab namanya Ad-Du'afa, orang-orang yang lemah riwayatnya. Nah, dia berkata, sebetulnya 4 hadis itu al-qawlu fiha, yang benar pendapatnya adalah pendapat Bukhari tentang kesahihan hadis itu. Ya. Summa talaqatul ummah ba'dahum biqabul bi'tibar asal kutub ba'dal Qur'an al-Karim. Kemudian kitab Imam Bukhari itu ya diakui oleh para ulama, diterima oleh para umat, merupakan kitab yang sahih setelah Al-Qur'an, yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Wa aqbal ulama ala kitab al-jami', ulama ya menerima mempelajarinya, mensyarahnya ya. Oleh sebab itu berkata Muhammad Yusuf Al-Banuri mengatakan adahal kasyamsi fi kabadis sama balaga aqsal qabul wal majd was sana, di mana kitab Sahih Bukhari ini itu melalang buana ke mana-mana, dikaji di mana-mana, yang menjadikan kitab yang sangat digandrungi para ulama untuk dikaji dan disyarah. Ya, tidak sedikit syarah. Ya, tapi syarah yang termasyhur dari Sahih Bukhari ini itu di antaranya Fathul Bari, kemudian juga Umdatul Qari ya, dan berapa syarah-syarah lainnya. Baik. Kemudian itu diantara tentang pengenalan kitab Sahih beliau sekilas ya. Kalau kita ingin cerita juga tentang bagaimana kehebatan hafalan Imam Bukhari ini, diceritakan oleh Khatib Baghdadi dan para ulama, dan Ibnu Katsir juga menyebutkan beliau ini diuji oleh para ulama setiap datang ke beberapa kota. Di antaranya pernah di Baghdad, yaitu 10 ulama, ada 100 hadis diacak oleh ulama Baghdad. Mereka ingin menguji hafalan Bukhari ini. Ya, 100 hadis diacak. Sanadnya, matanya dibolak-balik, sanadnya dibolak-balik, kemudian dicampur aduk. Hadis Syam dimasukkan ke Mesir, Mesir ke Madinah. Jadi 10 hadis masing-masing. Ada 10 ulama mengacak 10 hadis. Jadi hadis 100 hadis ini mereka bagi 10 hadis, masing 10 orang ulama memegang 10 hadis. Lalu ketika Imam Bukhari datang diuji. Ya, ingin mereka menguji Imam Bukhari, apakah Bukhari ini hafalan kuat atau tidak. Mulai dari satu orang membacakan 10 hadis, kata Imam Bukhari, la alam hadal hadis. Kemudian ada lagi yang kedua, yang ketiga, sampai 10 orang, semua Imam Bukhari mengatakan hadis-hadis yang mereka bacakan tidak diketahui oleh Imam Bukhari. Lalu ulama menjelaskan, bukan berarti Imam Bukhari tidak tahu. Kalau orang tidak punya ilmu hadis, dia akan katakan, oh Imam Bukhari ini nggak punya hafalan. Bukan begitu maksudnya. Hadis-hadis yang kalian bacakan, saya tidak temukan sanadnya begitu, atau saya tidak temukan sanadnya begitu dan matanya begitu. Itu maksud Imam Bukhari. Itu nggak pernah saya kenal hadis ini. Lalu setelah itu Imam Bukhari bagaimana? Imam Bukhari mencoba mengurai hadis yang 100 tadi, beliau pindahkan sanad ini ke matan ini, beliau temukan matan masing-masing dengan sanad masing-masing. Kata Bukhari, hadis kamu yang kamu bacakan tadi, itu sanadnya dibaca oleh fulan, ini sanadnya begini. Hadis yang kamu bacakan tadi, sanadnya dibawakan oleh fulan. Sanad hadisnya itu, ini matanya dibacakan oleh fulan. Dikumpulkan kembalikan oleh Bukhari semua hadis yang diacak 100 tadi ke sanad masing-masing, ke matanya masing-masing. Ya, sehingga komplek hadis itu sebagai riwayat yang benar. Akhirnya di situ di antara ulama tadi sangat kagum dengan Imam Bukhari tentang hafalan Imam Bukhari tersebut. Ini betul-betul ahli. 100 hadis diuji, ya, diacak sanad matanya oleh ulama 10 orang ini. Kemudian juga pernah diuji oleh Bukhara. Imam Nukati dalam bidang ini juga menceritakan beliau diuji, di antara ada ratusan ulama menguji beliau pernah di Bukhara. Ini disebutkan oleh Imam Nukatsir ya dalam tarikhnya Bidayah Nihayah. Jadi beliau ini karena sekian masyhurnya hafalannya, ya setiap kota itu kadang-kadang mencoba mengujinya. Yang paling masyhur riwayatnya menguji beliau adalah tentang riwayat tadi yang disebut oleh Khatib Baghdadi. Beliau dicoba dites hafalannya oleh 10 orang ulama dengan mengacak 100 hadis. Baik. Kemudian kitab lain Adab Mufrad, ini kitab yang bicara tentang akhlak, ya. Hadis-hadis berbicara tentang akhlak. Jadi kitab Adab Mufrad. Kemudian tadi yang kita sebut Raful Yadain fi Shalah. Ini Qurratul Ainain bi Raful Yadain fi Shalah. Jadi ini beliau berbicara tentang yaitu riwayat hadis yang bicarakan tentang boleh mengangkat dua tangan dalam salat adalah sunnah yang ditetapkan, itu maksudnya. Kemudian juga kita beliau qiraah khalfal imam, ya. Ini juga beliau membantah syubhat-syubhat dengan orang yang tentang baca di macam imam, tentang baca
dan bantahan terhadap orang-orang yang menyanggah hal tersebut. Kemudian tarikh tadi yang sudah kita bahas, Tarikh Al-Kabir itu kitab beliau yang, kemudian dari Tarikh Al-Awsat, kemudian juga Tarikh Al-Saghir. Ini tarikh-tarikh karangan dari Imam Bukhari, karang-karang dari Imam Bukhari. Kemudian Ad-Du'afa As-Saghir, ya. Tetapi yang termasyhur kitab beliau tadi yang sebutkan Al-Qira'ah Khalfal Imam, Raf'ul Yadain, ya. Kemudian juga ada Mufrad, kemudian Tarikh Kabir karena Sahih Imam Bukhari. Ini di antara karang-karangan yang masyhur. Kemudian yang masyhur lagi dalam akidah yaitu Khalqu Af'al Ibad. Khalqu Af'al Ibad ini adalah jawaban terhadap tuduhan beliau dalam masalah akidah, dan beliau jawab di sana. Bagi kalau orang ada baru-baru ini juga sempat viral, ada orang mencoba mengatakan Imam Bukhari mentakwil masalah wajah. Ya, sebetulnya itu tidak ditakwil oleh Imam Bukhari dalam ayat Al-Qasas dan lainnya yang mereka sebar itu, viralkan. Akan tetapi itu orang yang memahami maksud dari ungkapan Bukhari itu yang keliru. Dan kalau ingin tahu tentang akidah Imam Bukhari, bisa dibaca kitab Tauhid di akhir kitab Sahih Bukhari atau kitab Khalful Ibad. Di situ beliau membantah akidah Asy'ariyah, membantah akidah-akidah yang lainnya. Ya. Karena beliau di situ mengimani semua sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani semua sifat Allah SWT tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi beliau mengingkari itu mazhab Jahmiyah, mazhab Mu'tazilah, ya, beliau bantah dalam kitab Khalqu Af'al Ibad. Baik. Kemudian itu di antara kitab-kitab yang beliau tulis. Apakah mazhab fikih Imam Bukhari? Ini juga banyak. Para ulama mengatakan Imam Bukhari itu tidak memiliki mazhab tersendiri. Mazhab beliau adalah mazhab al-hadis. Karena dalam mazhab, dalam memahami nusus agama ini, mazhab fikih para mujtahidin yang masyhur ada 4. Walaupun ada mazhab lainnya sebetulnya, tapi yang masyhur adalah mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhabnya pengikut dari Imam Ahmad. Tapi ada lagi mazhab muhaditsin namanya, fiqhus sunnah, yang di antara Imam Bukhari. Ada juga yang mengatakan Imam Bukhari yang mengatakan bahwa Imam Bukhari mazhab Hanabilah, ada pula yang mengatakan Imam Bukhari mazhab Syafi'iyah, ya. Ini di antara kemudian juga mengatakan para ulama yang mengatakan adalah Imam Bukhari adalah mujtahid mustaqil. Jadi mujtahid mutlak. Karena beliau dalam kitab sahihnya banyak sekali ijtihad beliau, istimbatat beliau yang luar biasa, ya. Maka para ulama mengatakan bahwa beliau adalah seorang ulama yang sampai pada tingkat mujtahid mutlak, ya. Beliau memang berhak menjadi mujtahid mutlak karena beliau menguasai sunnah yang begitu luas, ya, dengan ilmu yang begitu tinggi. Kemudian oleh sebab itu para ulama-ulama yang beranggapan bahwa Imam bahwa Imam Bukhari ini adalah mujtahid mutlak adalah diungkapkan oleh para ulama-ulama, di antara Imam Zahabi, ya. Kemudian juga Syekh Islam Taimiyah, kemudian para ulama mu'asirin Syekh Utsaimin dan lainnya mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari adalah merupakan ulama yang memiliki kemampuan untuk berijtihad mutlak. Bahkan Ishaq Nur Yabsa mengatakan kalau seandainya Muhammad bin Sa'id, seandainya Imam Bukhari hidup di zaman Hasan, di zaman tabi'in, lahtajan nas ilai, sungguh orang akan butuh kepadanya. Maksudnya akan belajar kepadanya. Karena lima rifati bil hadis wal fiqh. Karena begitu dalam ilmunya tentang hadis dan fiqh. Kemudian juga Qutaibah bin Sa'id mengatakan juga, ya, ini di antara guru-guru beliau, ya. Jalastu fuqaha wal ubbad waz zuhad. Jadi aku pernah berjumpa dengan para ahli fikih, fuqaha, para ahli ibadah, dan orang zuhud. Fama ra'aitu mundu aqiltu misla Muhammad ini. Aku tidak pernah melihat sejak aku kenal Muhammad bin Mas'ud ini Imam Bukhari, yaitu fi zamanihi ka Umar fi sahabah. Jadi Imam Bukhari itu di zamannya seperti Umar di zaman sahabat, kata Qutaibah bin Sa'id, ya. Kemudian Muhammad bin Abi Hatim, anak bin Ahmad, sami'tu Hashim bin Abdullah biqul, qala li Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakar Al-Madini. Muhammad bin Ismail ini Imam Bukhari afqaza andana wa absar min Ibn Hanbal. Bahkan mereka mengatakan Imam Bukhari itu adalah orang yang lebih faqih, ya, dan lebih paham bahkan daripada Imam Ahmad, kata Mus'ab, ya, Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakar Al-Madini. Kemudian banyak sekali pujian-pujian ulama tentang keilmuan Imam Bukhari ini. Kemudian sifatul khalqiyah, Imam Bukhari terkenal dengan orangnya sangat pemurah.
sangat murah. Jadi disebutkan bahwa beliau banyak harta-harta beliau yang ditinggalkan oleh orang tua beliau sebelumnya itu beliau infakkan untuk membiayai para talabul ilmi. Jadi beliau juga orang yang sangat warak, bahkan beliau tidak mau sedikit pun memakan hal-hal yang syubhat, ya. Kemudian ibadah beliau adalah yang sangat khusyuk dalam salatnya, ya, dalam banyak beribadah, ya memang ini yang harus dilakukan oleh para talabul ilmi, para duat, ya, di samping berilmu juga memperbanyak ibadah yang luar biasa, ya. Di mana disebutkan Imam Bukhari adalah abidan mukatsiran syadidal khusyuk fi salatihi, sangat khusyuk dalam salatnya. Pada suatu hari dia salat, ya, wailahi syaghilun aw sarifun, tidak pernah ada yang membuatnya tidak memalingkan dia dari salatnya atau mengganggunya. Kemudian ya, pernah dia sedang salat, disebutkan di sini digigit oleh zambur. Zambur ini kalau kita mungkin kalajengking, ya, kalajengking. Dan beliau tidak merasa kecuali setelah selesai salat. Demikian khusyuknya beliau dalam salatnya. Bahkan sahabatnya bertanya, kenapa engkau tidak merasa tadi? Dia mengatakan, aku sedang membaca surat, yang surat itu sangat aku sedang asyik memahaminya, sehingga dia tidak merasakan apa yang dia alami ketika disengat oleh kelenjeng tersebut. Maka disebutkan oleh dia, faqala kuntu fi suratin ahbabtu an atammaha. Aku membaca surat yang aku ingin mentamatkannya atau menyelesaikannya. Baik. Kemudian Imam Bukhari juga disebutkan bahwa hampir setiap hari Ramadan, kalau bulan Ramadan, bahkan setiap hari beliau bisa khatam Al-Quran. Ya, demikian memang berbeda sekali, ya. Berkatakan As-Subki menyebutkan kan Al-Bukhari yakhtimul Quran kula yawmin naharan wa yaqra fil lail inda sahar. Jadi disebutkan di sini hampir setiap hari Imam Bukhari itu khatam Al-Quran. Ya, subhanallah. Ya, di ibadah-ibadah yang luar biasa yang dilakukan oleh para ulama, mereka bukan hanya sekadar ilmu saja. Kemudian waraknya luar biasa, ya, Imam Bukhari ini, di mana sangat hati-hati dalam setiap harta yang mau diambil, harta yang mau dimakan, ya, tidak mau, ya, mengambil perkara-perkara yang ada dalam syubhat. Jadi meninggalkan syubhat adalah sikap warak yang harus dimiliki oleh seseorang dalam beragama, dalam kehidupannya ini. Ya, masih panjang sebetulnya waktu membatasi kita. Kisah terakhir yang ingin kita sebutkan tadi, kisah fitnah beliau adalah ketika beliau difitnah oleh gurunya di Naisabur, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dituduh mengatakan Al-Quran itu adalah lafaz makhluk, ya, lafzu bil Quran makhluk, dituduh demikian. Padahal Imam Bukhari menyebutkan maksudnya adalah lafaz yang ketika makhluk membaca Al-Quran itu ada suara makhluk, itu yang dimaksud Imam Bukhari. Jadi perbuatan makhluk adalah makhluk. Itu yang bukan maksudnya adalah yang dilafatkan oleh Al-Quran. Karena Imam Ahmad mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran lafzi bil Quran makhluk, itu adalah Jahmi, kata Imam Ahmad. Nah, penafsiran Imam Ahmad ini dibawa ke dalam ungkapan Bukhari yang dipelintir oleh orang-orang, sehingga akhirnya Imam Bukhari dikucilkan gara-gara dianggap menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu inilah yang menyebabkan beliau mengarang kitab beliau Khalqu Af'al Ibad, yaitu makhluknya perbuatan makhluk, ya. Kemudian setelah beliau dikucilkan, beliau pindah ke Bukhara. Di Bukhara ini beliau diminta oleh gubernur atau pemimpinnya untuk mengajarkan hadis-hadis ke anaknya, ke rumahnya. Tapi Imam Bukhari enggan, saya tidak mau ilmu itu didatangi, itu maksudnya. Tapi Imam Bukhari tidak mau membawa hadis-hadisnya untuk ke tempat untuk mengajar secara khusus di rumah orang-orang tertentu saja. Imam Bukhari menyebutkan bahwa majlis saya terbuka untuk siapapun saja. Nah, atas keberatannya itu kayaknya pemimpinnya ini agak sedikit kecewa, ya. Akhirnya setelah itu datang pula kabar dari Muhammad bin Az-Zuhli tentang fitnah ini sampai kepada dia, dan akhirnya Imam Bukhari juga diusir dari Bukhara. Kemudian dia pindah kepada satu tempat dekat dari Bukhara juga, ya. Kemudian setelah itu beliau sakit dan meninggal pada yaitu tanggal 1 Syawal, yaitu saat hari raya Idul Fitri tahun 256 Hijriah, ya. Beliau disalatkan setelah zuhur, salatnya dikuburkan setelah zuhur. Jadi itulah kisah singkat dari Imam Bukhari di mana beliau wafat pada tanggal 1 Syawal tahun 256 Hijriah di Samarkand, ya. Dari Samarkand, daerah yang berdekatan dengan daerah beliau tempat dilahirkan, itu di Bukhara. Pujian-pujian ulama sangat banyak kepada beliau, ya, tidak mungkin kita bahas lagi karena waktu yang batasi. Demikian
Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita kembalikan kepada Al-Akh Mandu kita dari studio 2 Cilengsi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat serta ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan dimudahkan kita bisa memahami serta mengamalkan ilmu tersebut. Baik ikhwatal Islam, bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan ini dan bertanya seputar kajian yang telah disampaikan oleh beliau, silahkan bisa menggunakan waktu untuk bertanya di 02. Untuk pesan singkat kami bacakan. Assalamualaikum dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, dari penjelasan Ustadz tadi di mana Imam Bukhari pernah mendapatkan fitnah yang cukup besar sehingga beliau sampai pindah dari tempat satu ke yang lainnya. Nah, bagaimana saat itu murid-murid beliau? Apakah memang sudah ada tidak ada orang atau murid-murid beliau yang membela Imam Bukhari sehingga beliau masih tetap berdakwah di daerah tersebut? Silakan Ustaz. Baik, sebetulnya Imam Bukhari ketika dapat fitnah di Naisabur itu, beliau tetap bersabar berapa waktu ya. Namun karena kondisi beliau melihat tidak kondusif, akhirnya beliau berpindah ke negerinya ke Bukhara. Nah, di sana juga beliau menyampaikan hadis. Jadi sebelum itu orang-orang sudah banyak belajar sama beliau, ya sudah ratusan ribu yang belajar di Naisabur. Itu di akhir-akhir masa beliau di Naisabur, karena Imam Bukhari semakin majelisnya semakin ramai, majlis semakin ramai, ya sehingga para ulama-ulama lain merasa sepi kajian-kajiannya. Karena orang lebih banyak belajar ke Imam Bukhari, di samping kepintarannya, kemudian ya ulu isnadnya, tingginya sanad yang beliau bawa dan seterusnya, banyak guru beliau ya. Nah, karena memang Imam Bukhari sangat terkenal sekali saat itu, sehingga menimbulkan adanya rasa hasad dari sebagian orang kepada beliau. Ini yang menyebabkan beliau. Dan akhirnya beliau karena melihat seperti itu, beliau pindah, dan kadang-kadang murid-murid beliau juga ada yang ikut bersama beliau, termasuk Imam Muslim umpamanya ikut ya, dan bersama beliau ya di masa waktu di Naisabur itu ya, beliau Imam Muslim tetap setia belajar dengan Imam Al-Bukhari. Jadi kemudian walaupun banyak murid-muridnya, beliau memang melihat tidak kondusifnya hal tersebut, beliau berpindah aja ke Bukhara. Di sana Bukhara juga orang juga belajar, ratusan ribu orang juga belajar sama beliau, ramai masjidnya sebenarnya. Dari akhir-akhirnya, ini tadi kita meringkas saja ya, bagaimana kondisi beliau di Bukhara, kondisi beliau di Nisabur, kita tidak merinci. Padahal beliau punya majelis yang luar biasa jumlah orang hadir dari majelis beliau itu. Ya, cuman di akhir-akhir setelah semakin waktu berjalan, ya ada kondisi-kondisi yang tidak membuat beliau tidak nyaman untuk di situ. Ada yang kondisi membuat beliau tidak nyaman, akhirnya beliau pindah ke Bukhara. Di Bukhara beliau dalam waktu yang cukup lama juga mengajar, kemudian juga terjadi kondisi yang tadi disebutkan, di mana gubernurnya atau bupatinya di sana atau pemimpin di saat itu tidak menyukai beliau, dan akhirnya beliau diusir dan beliau pindah ke tempat yang lain. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diberikan penjelasan Ustadz, bagaimana dengan cerita yang mengkisahkan bahwasanya Imam Bukhari pernah membuang 10.000 dinar yang beliau miliki ke lautan demi untuk menjaga kredibilitas sebagai perawi hadis. Apakah cerita ini benar atau tidak? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ustaz, silahkan. Allahu a'lam, afwan ana lupa dengan kisah ini, ya sudah lama. Apakah itu bagi Bukhari atau cerita untuk salah seorang ulama? Kalau nggak salah itu cerita bukan Bukhari, cerita ulama lain kalau nggak salah. Wallahu a'lam. Saya saat memurajaah, mengulang kembali membaca-baca maklumat tentang Imam Bukhari dalam dari kemarin ya, belum saya temukan kisah itu. Tidak ada ulama membahas kisah itu tentang yang sepanjang saya baca, kitab yang saya baca, tidak menyebutkan kisah itu di dalam terjemahan Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami akan masuk ke
via telepon, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa? Di mana? Iya, Ustadz Ari dengan Ibu jemaah di Bandung. Ya, silahkan Ibu. Iya. Terima kasih pembahasan ini. Tapi Ibu agak penasaran nih, nggak mengikuti dari awal. Sedangkan judulnya itu kan silsilah biografi tentang Imam Bukhari ya. Iya. Selalu kalau Ibu melihat membaca ada di buku ada Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari, ya. Nah pertanyaannya gini, kan itu judulnya juga cuma silsilah ya. Boleh tidak Pak Ustadz Dr. Ali Musri yang terhormat, mohonlah disingkatkan silsilah Imam Bukhari itu siapa, lalu punya istri berapa, anak berapa, lahir di mana, domisilinya di mana, dan wafatnya di mana. Sebagai ilmuwan perhadisan, terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustadz, mohon maaf karena Ibu tadi tidak menyimak dari awal sehingga mungkin terluput dari penjelasan Ustadz berkaitan dengan kisah Imam Bukhari ini. Silakan Ustadz. Taib, Imam Bukhari tadi kita sebutkan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Lahir di daerah Uzbekistan, itu salah satu tempat namanya Bukhara, ya, Uzbekistan. Tanggal 13 Syawal tahun yaitu 294 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 20 Juni tahun 810 Hijriah. Kemudian beliau wafat di daerah Uzbekistan juga, atau Samarkand juga, tanggal 1 Syawal tahun 256. Beliau lahir di 94 Hijriah, wafat di tahun 256 Hijriah. 194 Hijriah, wafat di tahun 256 Hijriah, atau wafat beliau tanggal 1 September 870 Masehi. Beliau tidak punya istri ya. Secara saya bacakan beliau tidak disebutkan ada punya berkeluarga atau memiliki keturunan ya. Wallahu alam, karena ya dalam usia yang 52 tahun beliau wafat. Ya, dalam usia yang 52 tahun beliau wafat. Itu di antara hal yang tentang Imam Bukhari. Ya, tentang keluarga beliau tidak banyak dibahas dan beliau tidak punya keturunan ya, secara apa yang disebutkan oleh para penulis biografi beliau. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, terima kasih atas penjelasan singkat berkaitan Imam Bukhari tadi. Semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya khususnya, serta kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Kami akan berikan kesempatan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Pak Amin dari Jongo. Kemungkinan ini kurang begitu tepat dengan tema gitu. Tapi sangat ini tentang amalan pagi petang. Itu bismillahirrahmanirrahim dulu ma'ismisayumbilari. Awas samil basir, betul enggak gitu? Dan ayat kursi diawali dengan wailah hukum. Gimana tuh? Ada tuntunan nggak tuh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, memang di antara doa azkar atau doa pagi sore yang kita sebutkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada. Kemudian juga membaca ayat kursi. Adapun apa yang muqaddimah sebelum ayat kursi tadi saya kurang mendengar jelas. Yang jelas tuntunan yang kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam doa-doa tersebut sangat berfaedah bagi kita. Pertama adalah penjagaan Allah kepada kita dari makhluk-makhluk yang membahayakan. Ya, kemudian juga pelindungan Allah SWT kepada kita dari berbagai keburukan, termasuk keutamaan membaca ayat kursi itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seseorang yang membacanya di pagi hari, ya, jika dia meninggal di siang hari atau sebelum matahari terbenam, maka dia tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali hanya mati saja, kata Rasulullah SAW. Nah, karena itu hendaknya kaum muslimin benar-benar suka menghafal dan mengajarkan doa-doa, zikir-zikir pagi sore itu kepada anak-anaknya, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya baik kejahatan jin maupun kejahatan manusia. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami akan bacakan kembali dari pertanyaan pesan singkat. Saudara kita Hendrik di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, apakah Imam Bukhari lahir sesudah atau sebelum imam yang empat? Mohon penjelasannya Ustadz, silahkan. Taib, imam yang empat yang paling muda itu adalah Imam Ahmad. Yang pertama Imam Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah kita bahas. Beliau wafat di tahun 204 Hijriah. Lahir di tahun 150 Hijriah. Kemudian Imam Abu Hanifah wafat di tahun 150 Hijriah. Ya. Jadi yang semasa atau salah satu dari imam yang empat itu adalah menjadi guru Imam Bukhari, yaitu Imam Ahmad. Tadi kita sebutkan bahwa Imam Bukhari ke Baghdad sebanyak 8 kali. Beliau katakan bahwa beliau selalu berjumpa dengan Imam Ahmad, dan di akhir kali Imam Ahmad berpisah dengan Imam Ahmad merasa keberatan Imam Bukhari meninggalkan Baghdad. Engkau tinggalkan ilmu dan para ulama-ulama dan engkau pergi ke Naisabur. Nah, ini kisahnya dia pergi ke Naisabur yang tadi kita sebutkan. Di sana dalam terjadi fitnah seperti itu, dan akhirnya beliau demi menjaga untuk ketenangan kaum muslimin di negeri Naisabur. Jadi alasannya bukan karena beliau dikucilkan saja, tapi untuk tidak terjadi fitnah, ya, karena mungkin murid-murid Imam Bukhari juga akan keberatan dengan fitnah itu, nanti terjadinya kegaduhan. Akhirnya Imam Bukhari pindah ke negerinya, balik ke Bukhara atau ke Uzbekistan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kami akan bacakan untuk pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan terakhir Ustadz, mohon maaf karena terbatasnya waktu kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Bekasi yang bertanya, Ustadz, apakah benar pernyataan sebagian kaum muslimin yang mengatakan kitab Sahih Bukhari adalah kitab paling sahih yang ada di bumi ini setelah Al-Quran dan ijma? Silakan Ustaz. Ya, itu ungkapan para ulama. Bukan satu dan dua orang para ulama mengatakan bahwa kitab yang sahih setelah Al-Quran di muka bumi adalah yaitu Sahih Bukhari. Itu ungkapan para ulama yang sering diulang-ulang dalam banyak ungkapan. Ya, setelah Al-Quran kitab yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Itu bagaimana kitab suci yang lainnya Ustaz? Kan ada Taurat, Injil, Zabur. Nah, itu kitab-kitab itu tidak ada yang sahih hari ini. Kitab-kitab itu telah melalui berbagai revisi oleh pengikut-pengikutnya. Ya, makanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran di muka bumi hanyalah Sahih Bukhari, dan kemudian kitab-kitab hadis yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak untuk kebersamaan di pagi hari ini. Semoga Allah SWT berkahi waktu dan umur kita. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bekerja di studio, baik Studio 2 Silensi maupun Studio Mini Stadium Syafi'i. Semoga Allah menjaga antum semua dan memberkahi keluarga dan umur antum. Dan pemirsa dan pendengar semua selalu dijaga oleh Allah SWT dalam kebaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.